Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kajian pada malam hari ini yaitu menerangkan kafaah, masalah kufu di dalam pernikahan, definisi kufu di dalam pernikahan, itu yang insya Allah akan wa kadzalikal Islam. Begitu juga di samping membahas Arab atau Ajam, ini membahas masalah Islam. Fala yukafiu man aslama bi nafsihi aw lahu abawani fil Islam man aslamat bi abiha. Maka laki-laki yang ayahnya orang tuanya tidak Islam kemudian dia baru masuk Islam, ini sering terjadi ya. Ada laki-laki mu'alaf baru masuk Islam, perempuannya sudah Islam dari mbah-mbahnya, ini enggak kufu sebenarnya. Maka tidak sah kecuali dengan ridhonya si perempuan dan ridhonya si wali. Sebenarnya begitu. Apa katanya? Fala yukafi'u man aslama binafsihi au lahu abawani fil Islam man aslamat bi abiha. Tidak kufu seorang laki-laki yang baru masuk Islam dengan dirinya, tidak dari bapaknya sudah Islam belum, dirinya baru masuk Islam, atau laki-laki yang punya dua derajat tok, orang tuanya yang Islam dengan perempuan yang sudah Islam dari ayahnya, tidak kufu. Ini sering terjadi buatan. Laki-lakinya mu'alaf, perempuannya sudah Islam dari mbah-mbahnya, itu enggak kufu loh. Artinya enggak kufu bagaimana? Menurut madhab Imam Syafi'i harus ada ridho si perempuan, harus ada ridho si wali al-aqrab, wali terdekat, baru sah. Kalau tidak, ya enggak. Nah, ini karena itu dianggap tidak kufu, kita membuatkan. Ya, ini pentingnya kita ngaji fikih ya. Auman laha salah satu aba fihi, ya, atau tidak kufu juga man laha salah satu aba fihi, kepada perempuan yang memiliki 3 derajat ayah yang sudah Islam. Laki-laki ini bapaknya Islam, bapaknya laki-laki Islam, bapaknya yang ketiga berarti kakeknya ya, kakeknya. Nah, jadi laki-laki ini ya, atasnya Islam, ayahnya Islam, ayahnya lagi Islam, ayahnya lagi belum. Perempuannya 3 level. Perempuan, ayahnya Islam, ayahnya lagi Islam, ayahnya yang ketiga Islam. Berarti selisih 1 level tinggi perempuan ya. Ini juga enggak kufu. Ya ini enggak perhatian segitunya sekarang. Ya. Rem penting wis mlebu Islam wis syukur ya. Kadang enggak belum masuk Islam wis diterjang. Ya kan? Ya, gimana lagi? Yang penting kita menyampaikan ilmu, ya kan? Kalau enggak disampaikan ya kan, bagaimana mereka tahu kan? Mereka mungkin melakukan, artinya menerjang itu kan bukan, mungkin belum tentu karena ada niat ingin menerjang, karena tidak tahu. Rata-rata karena tidak tahu. Wala man aslama abuhu wa in ala ba'da islami abiha. Begitu juga laki-laki, ayahnya Islam, ayahnya lagi Islam, tapi Islamnya ayahnya laki-laki ini sampai ke atas setelah Islamnya duluan, Islamnya ayahnya si perempuan. Ayahnya si perempuan udah Islam dari 10 tahun yang lalu, ayahnya si laki-laki baru Islam setahun yang lalu. Duluan mana? Ayahnya si perempuan kan? Itu juga dianggap tidak kufu. Wala man aslama abuhu in ala ba'da islami abiha, perempuan. Wa yu'tabaru an-nasabu fil ajam kal arab. Nah, ini baru yang tadi. Tapi apakah maknanya seperti tadi? Enggak. Tidak seperti itu tok. Artinya begini maknanya. Wa yu'tabaru nasab fil ajam kal arab. Ya. Nasab di dalam ajam juga dianggap, juga diperhitungkan dalam kafaah itu sebagaimana nasab di dalam orang. Dan ibaratnya Imam Nawawi di dalam Minhajul Talibin ya. Wal asah i'tibarun nasab fil ajam kal arab. Menurut pendapat yang asah itu, jadi enggak artinya asah ya, artinya pendapat asah. Jadi ada 2 pendapat, asah dan muqabilul asah. Tapi pendapat yang asah, muqabilul asah itu qaul dhaif tapi bisa diamalkan. Berbeda dengan muqabilus sahih, itu qaul dhaif sekali yang enggak bisa diamalkan. Kalau muqabilul asah masih bisa.
gitu ya. Wal asah i'tibarun nasab fil ajam kal arab. Menurut pendapat yang asah, nasabnya orang ajam itu juga diperhitungkan di dalam masalah kafaah secara fikihnya. Gitu ya. Artinya bagaimana? Fal furs afdalu minal kibd. Orang Persia, Faris Persia lebih tinggi daripada orang Kipti. Ya mungkin nabi dari Persia lebih banyak mungkin. Ada nabi dari bangsa Persia mungkin daripada dari bangsa Kipti. Kipti menjadi rendah gara-gara ada Fir'aun. Ya kan ya? Kipti menjadi rendah gara-gara ada Fir'aun, ya kan? Lima ruya annahu alaihi wasallam qala law kana din mu'allaqan bithuraya la tanawalahu rijalu min Faris. Oh, itu sebabnya. Karena ada hadis Nabi. Andai kata agama itu mu'allaq, digantungkan di bintang Thuraya, maka sungguh laki-laki Persia akan mampu menggapainya. Karena waktu itu Persia terkenal kerajaan yang sangat besar dan kuat. Itu Persia, yang tua itu ya, sebelum Islam. Ya. Lanjut. Jadi kan Persia dengan Kipti itu kan sama-sama ajam ya. Tapi dalam masalah fikih menurut pendapat yang asah itu diperhitungkan. Orang Persia lebih tinggi nasabnya dengan orang Kipti. Artinya laki-laki Kipti sedulur Fir'aun tidak sekufu dengan perempuan Persia. Maka tidak sah kecuali menurut madzhab Syafi'i dengan ridhonya si perempuan dan ridhonya wali yang terdekat. Artinya begitu. Wa banu Israil afdalu minal Kipti. Bani Israel lebih tinggi, lebih utama dari bangsa Kipti. Nah, Bani Israel kan banyak nabinya. Ya kan, orang Bani Israel. Lisalafihim wa kathratil anbiya fihim. Karena Bani Israel lebih dulu dan banyaknya anbiya dari bangsa Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf sampai Nabi Sulaiman semuanya. Ya kan dari bangsa Bani Israel. Itu kan ya. Jadi artinya bagaimana? Artinya laki-laki Kipti, perempuannya Bani Israel. Kufu nama buatan sama-sama ajamnya. Islam semua ini sama-sama ajamnya. Kufu buatan kufu, tinggian Bani Israel. Maka harus ada ridho dari si perempuan dan wali yang terdekat. Itu maksud penjelasannya begitu. Maksud penjelasan di dalam masalah ajam. Tapi muqabilul asah tidak dianggap gitu ya. Lanjut ya sampai selesai ini. Wal Arab, siapa yang dimaksud orang Arab? Definisi orang Arab itu siapa? Hum waladu Ya'rib ibn Qahtan. Yang dimaksud orang Arab itu adalah keturunan dari Ya'rib bin Qahtan. Ini dari bangsa Nabi Hud bin Hud, keturunan Nabi Hud. Nabi Hud itu makbarahnya ada di Yaman. Sahabat itu di Khawli itu Nabi Hud ya. Di Yaman ada makomnya Nabi Hud. Setiap sebelum puasa bulan Sya'ban atau bulan Haid itu di Khawli, Khol Akbar ya, ada Khol Akbar. Ada ziarah akbar atau ziarah yang bersama-sama. Ada ziarah yang sewaktu-waktu siapapun boleh. Itu makbarahnya gede banget Pak. Kubah segede itu baru muat kepalanya tok gitu ya. Jadi kalau dikira-kira itu kalkulasi itu panjangnya itu antara 30 sampai 50 meter Nabi Hud. Ada putranya juga di sana Nabi Hadun, tidak masuk Nabi 25 sih, tapi Nabi Hadun juga panjang besar banget. Itu di Hadramut juga Nabi Hadun. Ya, ada Nabi Hud, ada Nabi Hadun. Itu di Hadramut. Nah, Hadun juga keturunannya Nabi Hud, tapi bukan itu yang Arab itu. Yang Arab adalah waladu Ya'rib bin Qahtan bin Hud. Keturunan dari Ya'rib, keturunan dari Qahtan, keturunannya Nabi Hud. Itulah bangsa Arab. Siapa sih orang Arab itu? Itulah itu keturunan dari anak-anak turunnya dari Ya'rib bin Qahtan bin Hud. Ada lagi wa waladu Ismail alaihi wassalatu wassalam. Juga keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini juga mendapatlah atau itulah yang dijuluki orang Arab. Jadi kalau ditanya orang Arab itu siapa? Yaitu keturunan dari dua itu. Dari anak turunnya Ya'rib bin Qahtan bin Nabi Hud dan dari anak turunnya Nabi Ismail dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, Nabi Ismail bin Ibrahim. Kalau keturunannya Nabi
Ishak tidak Arab, tapi keturunan Nabi Ismail itu Arab. Gitu ya. Itulah yang disebut kabilah Arab. Dan kita itu nggak boleh sebenarnya membenci orang Arab ya. Kalau kita orang Islam itu nggak boleh membenci, karena banyak hadis yang menerangkan tentang larangan membenci orang Arab. Orang Arab yang Islam tentunya, orang Arab yang Muslim. Kalau bicara Muslim, siapapun itu dari marga apapun itu saudara kita, entah dari Cina, entah dari Persia, entah dari Eropa, entah dari Amerika, semua menjadi saudara kalau sudah satu iman ya. Tapi kalau orang Arab ini memiliki banyak keistimewaan yang disebutkan oleh baginda Nabi. Di antaranya la yabghudul Arab la yubghidul Arab illal munafiq. Ada hadis begitu. Tidak orang membenci Arab kecuali dia berarti ada munafiknya. Gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi nggak boleh sebenarnya membenci itu. Jadi sebaiknya menghindari itu. Atau nggak ikut-ikutan kalau kita sesama Islamnya hanya karena sudut pandang yang berbeda dalam hal yang sesaat tok, tidak sepatutnya untuk menjadi hal yang dijelek-jelekkan, karena Rasulullah tadi banyak mengingatkan la yabghidul Arab illal munafik, tidak membenci orang Arab kecuali berarti dalam dirinya ada tanda-tanda atau ada sifat kemunafikan. Ada yang lebih ekstrim lagi, la yabghidul Arab illal kafir, ini mengerikan lagi ya. Ya, intinya tidak bolehlah. Bahkan baginda Nabi itu ya paling utamanya ya karena kita mencintai Arab itu karena disitulah Rasulullah ada. Intinya itu sebenarnya itu, karena Rasulullah dari bangsa itu, Allah menjadikan Rasulullah dari bangsa Arab, sebab itulah baru kita memuliakan orang Arab karena Rasulullah. Andai kala tidak ya tidak, karena kemulaannya Rasulullah itulah menjadi ikut mulia, dan kita menjadi tidak boleh segampang itu untuk merendahkan. Ini secara umum ya, bukan secara individu. Secara individu ya banyak juga yang mungkin tidak baik, yang jahat dan lain-lain. Secara personalnya. Wal ajam, siapa itu orang ajam? Ma'adal Arab wal athar li ujmatil lisan waddar. Yang dimaksud ajam itu adalah selain orang Arab. Itu berarti ajam. Siapapun itu selain orang Arab adalah ajam. Mau orang Amerika, mau orang Persia, mau orang Bani Israel, mau orang Kipti, semuanya itu Mesir itu adalah orang ajam. Walaupun mirip mukanya sama orang Arab, ajam itu. Pokoknya selain dua keturunan tadi berarti itu adalah ajam ya. Wala atharul ijmatil lisan waddar. Sekarang ada orang Arab atau keturunannya Rasulullah tinggal di Indonesia, wis kakan makan megono sama sambal terasi, akhirnya lancar ngomong basa Pekalongan. Disebut nasabnya jadi ajam apa tetap tinggi? Tetap tinggi. Wala atharul ujmatil lisan. Ajamnya ucapan bahasa, dan dar tempat tinggal tidak diperhitungkan, tidak ada pengaruh, gitu ya. Yang dianggap adalah nasabnya tadi kok nyambung, bahasanya apapun itu, maka dia dianggap keturunan Arab atau baginda Nabi atau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini tidak sedang mempromosikan Arabnya, tidak, tapi karena memang Rasulullah dari situ, sebab itulah kita menjadi hormat, sebab ada Rasulullah dari situ. Wathaniha, yang nomor dua daripada kafaah adalah hirfatuhu. Apa hirfah? Yaitu pekerjaan. Apa itu hirfah? Ma yahtarifu bihi li talabi rizki, yaitu perkara yang digunakan oleh seorang laki-laki untuk mencari nafkah rezeki, itulah pekerjaan. Fala yukafi'u man hirfatuhu daniyah man hirfatuha au abiha arfa minhu. Maka seorang laki-laki yang pekerjaannya rendah, apa pekerjaan rendah? Contohnya di dalam kitab-kitab itu dicontohkan tukang sapu. Laki-laki ini tukang sapu ya. Kanas, laki-laki ini haris satpam, laki-laki ini hajam tukang bekam, laki-laki ini ro'in pengembala. Ini tidak sekufu dengan perempuan anak yang pekerjaannya lebih dari itu. Laki-lakinya pekerjaannya tukang sapu atau tukang satpam atau tukang bekam, maka tidak kufu dengan perempuan yang pekerjaannya perempuan tadi kalau dia bekerja, atau pekerjaannya ayahnya perempuan lebih tinggi dari laki-laki tadi. Contoh, laki-lakinya tukang sapu, perempuannya pedagang, pembisnis, apa jenenge konveksi, tidak kufu sebenarnya. Laki-lakinya satpam, ya haris, bahasanya haris siapa? Satpam kan? Nah, penjaga kan? Kurang lebihnya sekarang apa berarti?
security satpam kan. Perempuannya pekerjaannya dia anak bos konveksi atau bos batik, atau dianya sudah konveksian memang, maka sebenarnya tidak kufu itu. Kerjaannya laki-laki tidak boleh lebih rendah dari perempuan, harus setara atau lebih tinggi, karena hirfah itu dianggap di dalam masalah kafaah. Jadi ya sebenarnya tidak salah juga ada nanya lah dia kerjanya apa, itu nggak salah juga ya, walaupun tabu dalam lingkungan kita ya. Sebenarnya nggak salah juga, karena ternyata hirfah itu menjadi salah satu khisalul kafaah yang perlu diketahui. Ya, itu ya. Wa tafsilu dzalika fi Syarhil Kabir. Beliau musannafnya menjelaskan lebih panjang lagi dalam Syarah Kabir, ini baru Syarah Shaghir. Wa thalithu ad-din. Nomor 3 daripada tingkah-tingkah kafaah, tingkah-tingkah kekufuan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu apa? Ad-din, agama. Fala yukafi'u fasikun afifatan. Maka laki-laki fasik tidak sholat, suka minum, suka nyabu, suka apa lagi? Ya, pokoknya nggak jelas lah. Dengan perempuan yang afifah, menjaga diri dari agamanya, hafidhoh, sholat 5 waktunya dijaga, auratnya dijaga, tidak kufu itu. Ya, mana zaman saiki wong wedok luru dhewe kadang. Lurune neng medsos. Entuke lanangan wis penting gak beda agama lu wis beruntung gitu. Wis bener. Entuke lanangan katakanlah gak sholat, dianya anak kiai atau anak ustaz, dan dianya sholatnya penuh, tidak melakukan maksiat, tidak minum, tidak ini, tidak itu. Laki-lakinya begitu. Itu sebenarnya tidak kufu. Maka kalau menikah tidak sah kecuali dengan ridhonya si perempuan dan ridhonya wali. Kalau tidak ada ridho dari keduanya, maka tidak sah. Madzhab Syafi'i. Karena itu ad-din itu dianggap. Wala mubtadi' sunniyah. Laki-lakinya ahli bid'ah. Apa ahli bid'ah itu? Ya tahu sendirilah. Pokoknya yang keluar dari Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya kita simpelnya aja begitu wes. Enggak perlu disebut nama-namanya. Ya kan? Laki-lakinya ahli bid'ah. Perempuannya anak kiai kita, kiai apa ya, kiai NU lah, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketua MBC, ketua Suriah. Ini nggak kufur loh ya, lanangnya sebenarnya itu. Karena wala mubtadi sunniyatan, laki-laki ahli bid'ah tidak kufur dengan ahli sunnah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendefinisikan ahli sunnah yaitu man yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah dan sunnah-sunnahnya Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyyin. Ya, kalau secara umum atau kita definisikan lagi, ya ahli sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti akidahnya Imam Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu berarti karena Asy'ariyah wal Maturidiyah pasti mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, hati-hati zaman akhir ini. Ada orang yang terang-terangan meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Rasulullah perintah softnya yang rapat, ini softnya renggang, nggak ada udzur. Rasulullah perintahkan shaf laki-laki yang paling utama di depan, shaf perempuan yang paling utama paling belakang. Ini perempuan ditekek dengan Arab. Ya kan? Sengaja mencari sensasi, main-main dengan sunnahnya Rasulullah. Ini mengerikan sebenarnya. Takutnya nanti meninggalnya su'ul khotimah karena su'ul adab sama Rasulullah dengan sengaja tanpa ada udzur. Ya kan? Intinya pokoknya Rasulullah perintah sebaik-baik shafnya laki-laki itu di depan, dan paling buruk softnya laki-laki itu di belakang. Sebaik-baiknya softnya perempuan adalah di paling belakang, dan seburuk-buruknya softnya perempuan adalah yang paling depan. Ini kalau masjidnya ada laki-laki ada perempuan. Kalau masjidnya semua perempuan semua, tetap kembali kepada kaidah pertama, soft depan adalah yang paling utama. Ini kan contoh. Kenapa rumusnya itu begini? Sebaik-baik soft laki-laki itu yang paling jauh dari perempuan. Rumusnya begitu. Sebaik-baik softnya perempuan adalah yang paling jauh dari laki-laki, itu rumusnya begitu. Seburuk-buruknya adalah yang paling dekat, entah soft laki-laki atau perempuan. Itu ya, ini sensasi akhir zaman. Maka wala mubtadi sunniyatan itu ahli bid'ah nyata sudah itu. Tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah terang-terangan, tidak mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin terang-terangan, bangga lagi. Jadi ahli bid'ah nama badan itu loh, ahli bid'ah kayak baru. Oke, kita perlu tahu lah. Agar apa? Agar tidak katut ya. Wala mahjurun alaihi bisafah rasyidatan, dan untuk mengingatkan kepada orang awam.
Yang perlu diikuti itu yang sebagaimana sih. Apakah begitu atau seperti sunnahnya Rasulullah itu yang bagaimana? Sunnahnya Rasulullah ya enggak rapet. Softnya rapet, jarak dari kaki, mata kaki, dari apa? Dari ini ya, kaki yang satu ke satunya lagi 1 kilan. Baik dalam keadaan berdiri, keadaan rukuk, keadaan sujud, keadaan tahiyat 1 kilan terus. Tidak kelebaran banget nalikane ngadeg sampai liyane keuman tempat untuk napak. Tidak nyempit ya kan, ada kan begitu. Tapi rapetnya nek ngadeg tok, mari rukuk nyiut, mari sujud nyiut, mari duduk di antara tahiyat ya sempit lagi, jadi nggak rapet. Justru ya rapet yang sejati itu yang sebenarnya yang diarahkan oleh ulama itu, berdirilah antara kaki yang satu dengan satunya lagi sejarak 1 jengkal 1 kilan, lutut dengan lutut 1 jengkal, baik dalam keadaan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk maupun tahiyat, semuanya jaraknya 1 jengkal. Dengan demikian sholat itu akan rapat dari awal sampai akhir dalam keadaan rukun yang manapun dan tidak mengganggu yang lain, kan mengganggu dosa, ya kan? Wala mahjurun alaihi bisafah rasyidatan, laki-laki yang dihajar dengan safah, sudah ya kemarin ya, safah, safeh. Ya, jadi ada anak kecil balignya rasyid, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan menasarufkan uangnya, hartanya dengan baik. Ini namanya rasyid. Ada yang tidak tahu dalam menasarufkan hartanya, diambur-amburkan, atau bahkan di dalam agamanya pun dia tidak bagus. Itu berarti tidak rasyid. Orang yang baligh, orang yang laki-laki yang dimahjur dengan syafah, dengan safah ya, artinya dia begitu baligh tidak rasyid, tidak bisa dipegang lah agama atau kepribadiannya. Dengan perempuan yang bisa dipegang pikirannya, agamanya, kebijaksanaannya ada, maka juga tidak kufu ya. Wa ghairul fasik kuf'un laha. Kalau orang fasik tidak kufu dengan orang yang afifah. Nah, itu kalau orang fasik. Tapi ada orang itu tidak dikenal fasik, juga tidak dikenal afif, atau namanya ghairul fasik. Kalau ini dikenal afifah, top banget ini perempuan. Kalau ini tukang mabuk dikenal fasik. Ini enggak dikenal afif, bagus agamanya, juga enggak dikenal fasik, buruk, atau namanya ghairul fasik, bukan orang fasik gitu toh. Itu kufu dengan perempuan yang afifah. Wa ghairul fasik kuf'un laha, afifah laha kembalinya. Wa ghairul masyhurah bis shalah kuf'un lil masyhurah bis shalah. Orang yang tidak terkenal bis shalah dengan kebaikan, itu kuf'un, itu kufu kepada perempuan yang dikenal bisolahi kelawan kesolehannya. Laki-laki ini tidak dikenal sebagai laki-laki fasik atau tidak soleh, tidak dikenal sebagai laki-laki yang fajir, tapi juga tidak dikenal sebagai laki-laki yang soleh. Pokoknya ghairul masyhur bisolah, tapi tidak fajir. Jadi dia tidak dikenal sebagai orang soleh, tapi juga bukan orang yang tidak baik. Itu kufu kepada perempuan yang dikenal sebagai orang yang solihah luar biasa, kufu ya. Yang tidak kufu itu fajir, laki-lakinya fajir dengan perempuan yang solihah, itu enggak kufu. Tapi kan ini ghairul masyhur bis shalah kufun lil masyhurah bihi, ya kan ya, mafhum ya. Warabiuha wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya warabiuha wallahu a'lam bissawab. Maka tan kemawon ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada sabkulisan atau